Orang yang berpuasa Ramadan akan diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat para nabi terdahulu. Hal ini dijelaskan di dalam kitab As-Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadana lam tutahunna ummatun qablahum." Umatku diberikan 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu, yang tidak diberikan kepada umat para nabi terdahulu. Nah, apa saja 5 keistimewaan ini? Khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah daripada minyak wangi misik. Jadi bau mulut kita saat berpuasa yang seperti itu ya, itu ternyata lebih wangi menurut Allah daripada minyak wangi misik. Makanya ketika sudah zawal, ketika sudah hampir zuhur, mulai itu sampai sore ya, itu kita dimakruhkan untuk sikat gigi, dimakruhkan untuk memakai siwak, karena akan bisa menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa tersebut. Wa tastaghfiru lahum alhitanu hatta yuftiru. Keistimewaan yang kedua, orang-orang yang berpuasa ini dimintakan ampunan oleh ikan-ikan yang ada di air sampai berbuka. Wa fi riwayatin tastaghfiru lahum al malaikatu. Dalam satu riwayat, para malaikat akan memintakan ampunan kepada orang yang berpuasa sampai berbuka. Saat kita berpuasa, kita dimintakan ampunan oleh ikan atau malaikat sampai kita berbuka. Wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Keistimewaan yang ketiga, Allah menghias setiap hari surganya orang yang berpuasa. Jadi surga calon yang akan ditempati oleh orang yang berpuasa saat di dunia, itu setiap hari ia berpuasa itu dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berkata kepada surga, "Yusiku ibadi as-salihuna ayulqa anhum al-maunatu wa yasiru ilaiki ay ilaiki ya jannah." Hampir saja hamba-hambaku yang soleh itu membuang kesusahannya dan berpindah kepadamu wahai surga. Wa tusaffatu fihi maradatu syayatin. Keistimewaan yang nomor 4 adalah setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Setan-setan dirantai pada bulan Ramadan. Fala yakhlusuna fihi ay fi ramadana ila ma kanu yakhlusuna ilahi fi ghairihi. Maka setan-setan tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan sebagaimana bisa mempengaruhi pada bulan selain Ramadan. Jadi saat bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tidak bisa menggoda orang-orang yang beriman, sehingga banyak orang yang pada bulan Ramadan itu ringan, badannya ringan untuk ibadah, enteng ya. Yang biasanya nggak pernah ke masjid itu pada saat tarawih ke masjid. Yang biasanya nggak pernah baca Quran pada saat Ramadan tadarus. Kenapa? Karena badannya ringan untuk beribadah, dikarenakan setan-setan yang biasa mengganggu, yang memberatkan itu sudah dirantai. Wa yughfaru lahum fi akhiril lailatin. Keistimewaan yang nomor 5, pada malam terakhir bulan Ramadan, dosa-dosa orang yang puasa Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri?" Apakah malam terakhir Ramadan itu yang disebut dengan Lailatul Qadar? Qala, Nabi menjawab, "La, bukan Lailatul Qadar. Walakinil amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu." Tetapi orang yang melakukan ibadah itu akan dibayar dengan pahala ketika sudah selesai melakukan ibadahnya. Yakni maksudnya adalah innal maghfirata takunu fi akhiri lailatin min ramadhana. Sesungguhnya ampunan itu akan diberikan pada malam terakhir bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, di akhir bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Nah, demikian penjelasan 5 keistimewaan puasa Ramadan yang tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Hal ini dijelaskan di dalam kitab As-Siyam. Kitabnya ini jika berminat bisa dicek out di keranjang kiri bawah. Nah, silakan untuk di follow. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.